Halo teman-teman, jadi ini adalah hari upacara penerjunan KKN periode 2 tahun 2025. Di sini orang-orang udah pada datang dan udah pada kumpul ke tempat-tempat KKN yang mereka mau datengin. Nah, kebetulan banget aku KKN di daerah Kalimantan, jadi kita duduk di posisi ini. FYI, periode ini UGM menerjunkan 8.000 lebih mahasiswa ke seluruh Indonesia. Malam itu moment of truth banget karena koper kita ditimbang dan gak boleh lebih dari 15 kilo. Dan anehnya temanku bisa-bisanya dia bawa air mineral segede itu di dalam kopernya. Habis itu kita lanjut rapat fiksasi karena besok kita bakal berangkat naik pesawat sambil ngusilin temanku sampai semuanya pada ketawa kenceng banget. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Kita kumpul di jam 11 malam ini OTW ke Bandara Juanda Surabaya naik bis. Dan perkiraan kita akan sampai di Surabaya itu jam 5 kurang. Sesampainya di Bandara Juanda, kita langsung mengangkut barang-barang kita yang dari bagasi bis agar bisa masuk ke airport. Sebelum masuk ke dalam bandara, KTP kita dikumpulin untuk syarat dalam percetakan boarding pass nantinya. Ini suasana di Bandara Juanda Surabaya dan ternyata kita ketemu sama beberapa tim KKN UGM lainnya yang emang berangkat di tanggal yang sama. Setelah kita masuk ke dalam bandara, kita langsung bersih-bersih karena selama di bis kan kita tidur ya. Habis itu kita langsung sholat subuh, terus skincarean, dan habis itu kita makan. Dan di tengah-tengah kita makan, kita lihat ada 2 gambaran anak teknik sipil kalau ngeliat bangunan bagus. Oke, karena ini kita udah siap dan ini hampir 1 jam kita boarding, makanya kita langsung buru-buru naik menuju ke gate kita. Lihatlah, ini adalah keriuhan kita memasuki security checkpoint. Habis itu kita langsung jalan karena gate kita ada di gate 10. Dan ternyata pesawat kita delay dan teman aku bisa-bisanya tidur dalam posisi duduk. Terus pada isengin tuh di video. Karena ternyata nunggu pesawat delay itu bosenin, makanya kita memutuskan untuk tiktokan bersama teman-teman ciwiku. Akhirnya setelah menunggu cukup lama, kita dipanggil juga dan kita OTW ke pesawat naik bis Lion Air. Dan lihatlah, ini 1 bis Lion Air isinya tim KKN UGM yang mau KKN ke Kalimantan semua. Yeay, akhirnya kita akan masuk ke pesawat Lion Air. Perjalanannya nanti untuk sampai ke Kalimantan Selatan, kita akan membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Dan sampai di sana, kita akan pergantian zona waktu ke Wita. Akhirnya kita sampai juga di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita sampai sekitar pukul 11 Wita, lalu kita ngangkutin barang dan udah dijemput sama Kagama Kalimantan. Kagamanya baik banget dan juga ramah. Tapi ternyata mobil yang kita tumpangin itu salah rute, jadi aku sama temanku datang di kantornya itu agak telat. Sesampainya di kantor, kita langsung lanjut upacara penerimaan dan juga simbolisasi. Setelah selesai, kita lanjut muter-muter dan gak disangka kita ketemu kapal yang lagi ngangkut batu bara. Dan di sini jujur panas banget sampai semua temanku pada ngidupin kipas. Tapi ternyata waktu kita balik ke pondokan, tiba-tiba hujan deres banget sampai temanku harus mayungin satu-satu. Ini adalah hari pertama kita nginep di pondokan dan paginya kita udah langsung menghadang abang sayur untuk membeli bahan-bahan masakan hari ini. Lanjut kita keliling desa sebentar ditemenin sama Humaira. Tim masak pagi ini yaitu teman-teman cowok. Mereka pada bagi tugas. Nah, si Prima ini lagi bikin es nutrisari. Terus Repal dan Bagas mereka yang goreng tempe, tahu, sama bikin tumis kangkung. Ini jujur makanannya enak. Di sore harinya, cewek-cewek ngide buat masang kipas sendiri. Kita mencoba sambil baca buku panduan, tapi ternyata nggak bisa-bisa. Makanya kita minta bantuan Bagas dan juga Pai. Ini aku dikasih Kadinkes Batola. Bahannya beda sama yang bawah. Belajar pakai hijab. Oke, setelah Nahdid coba pakai hijab dengan penuh kekocakannya itu, malamnya teman-teman cowok diajak buat ke acara sholat maghrib dan juga yasinan. Sebelum berangkat, kita kepikiran buat ngajarin teman kita yang non-is itu sholat. Dan ini kocak banget, ternyata Nadi malah nyentuh Bagas.
Padahal dia udah wudhu. Setelah acaranya selesai, kita lanjut briefing sebentar buat besok mau ngapain. Tapi di tengah briefing ini malah mati lampu karena listriknya nggak kuat. Paginya kita berenam survei keliling desa pakai Tosa untuk nentuin kira-kira proker apa yang bisa kita terapin di sini. Selama kita survei pagi sampai siang itu masih aman. Waktu siang kita mau lanjut survei lagi, ternyata Tosa yang kita tumpangi itu nabrak pohon. Setelah dari IGD, 3 dari 6 orang itu udah boleh pulang, tapi kita nginep dulu di rumah Kagama. Nah, di sini kita recovery dulu sebelum kita benar-benar bisa prokeran. Selama kita sakit, DPR kita itu care banget dan teman-teman kita juga gantian saling jaga kita, ingetin untuk minum obat dan lain-lainnya. Ini sayang banget sama teman-teman Batola, maaf merepotkan ya. Ini udah hari ketiga kita nginep di sini, jujur udah mulai bosen karena nggak ngapa-ngapain. Tapi untungnya aku dan Eva hari ini udah bisa balik ke pondokan dan siap-siap untuk prokeran. Malamnya kita udah harus langsung ngisi jam kerja dibantu sama teman-teman yang lain karena selama kita sakit jujur kita gak ketinggalan. Di sini kita diajak buat datang ke acara haulan di rumah warga. Di tanggal 1 Juli kita lanjut ngisi jam kerja, kita bikin dispreadsheet dulu biar nggak nabrak satu sama lain. Lihatlah inilah keriuhan kita semua megang laptop di depan mata kita. Sorenya kita refreshing sebentar sambil lihat sunset di jembatan deket pondokan kita. Ini adalah proker pertama teman aku, terus kita saling bantu satu sama lain. Ini ada kejadian kocak banget. Sorenya kita lanjut mancing dan juga lihat sunset di jembatan. Paginya habis dari kantor BPP kita mampir ke warung Kak Naili. Terus sorenya kita diajak sama pemuda di Desa Sampurna untuk bakar-bakaran bareng. Di sini kita nyiapin ayam potong terus kita bumbuin. Kita dibantu juga sama pemuda yang lain. Habis itu Naya di sini bikin sambal bawang dan kita makan bareng. Habis makan kita lanjut nonton film horor. Ini karena masih dalam minggu survei, belum begitu banyak proker, jadi kita memutuskan untuk jalan kaki dari Sampurna ke CB, sekitar 4 kilo. Terus kita makan Indomie kuah di depan pondokan CB. Waktu balik ke pondokan, kita ketemu sama ibu-ibu, terus kita diajak buat ke acara sholawatan. Ini acaranya selama 2 jam, dan lihatlah ini muka kita yang sudah mulai lelah. Di Sabtu pagi, ini aku, Eo, Bagas, Eva, dan juga Eye ke pasar Sabtu untuk membeli bahan masakan. Terus sorenya aku ke ketua kelompok tani untuk diskusi terkait proker. Tiba-tiba paginya kita kedatangan Kadinkes dan juga Dekan Farmasi. Kita dikasih nasihat dan juga oleh-oleh. Lanjut siangnya aku mulai prokeran yaitu menyemai jahe dan juga kunyit. Kita lagi mau main di sungai sini dan terpantau sampai sekarang belum dapat ikan. Eva udah mulai bisa. Aku udah bisa. Padahal aku anak perikanan tapi nggak sama Coach Bagas dan Eyek. Yoi.